Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurjulia Rahmi selaku moderator dari kelompok satu dan teman-teman saya yaitu yang pertama Viani Putri dan yang kedua Novi Setiawati. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang keseimbangan Pancasila di Indonesia. Presentasi kali ini adalah presentasi yang akan kami lakukan untuk kedua kalinya. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang eh, sudah menonton video kami, dan kami sangat menghargai kehadiran dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak semuanya. Materi yang pertama saya serahkan kepada Viani Putri. Viani Putri, silahkan. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai keseimbangan Pancasila. Keseimbangan Pancasila Indonesia adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing berkaitan dan berkesinambungan. Kelima sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; dua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Setiap sila memiliki peran penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, aspek kehidupan keseimbangan Pancasila. Keseimbangan Pancasila Indonesia mencangkup berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari hubungan antar umat, beragama, keadilan sosial, hingga pemerintahan yang demokratis. Konsep keseimbangan ini menekankan pentingnya menjaga harmoni dan keselarasan antara berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, keagamaan. Keseimbangan Pancasila Indonesia menggarisbawahi pentingnya menghormati dan memperlakukan setiap agama secara adil dan merata. Hal ini mencangkup perlindungan terhadap hak-hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa diskriminasi. Keseimbangan ini juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua, politik. Keseimbangan Pancasila Indonesia menuntut adanya pemerintahan yang demokratis dan transparan. Prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari keseimbangan ini. Pemerintahan yang adil dan berkeadilan juga merupakan komponen penting dalam menciptakan keseimbangan Pancasila Indonesia di ranah politik. Yang ketiga, keadilan sosial. Hal ini mencangkup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, global. Keseimbangan Pancasila Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara lain, serta berperan aktif dalam forum internasional sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kesetaraan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Silahkan, Nadia. Di sini ada upaya keseimbangan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, yaitu pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang kedua, masyarakat harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, pendidikan Pancasila harus terus ditingkatkan. Selanjutnya ada keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai kondisi di mana semua elemen bangsa dapat hidup berdampingan secara harmonis, tanpa adanya diskriminasi atau kesenjangan. Keseimbangan ini pula dapat diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi kesenjangan. Lalu yang kedua ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, di mana individu ini memiliki kepentingan sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan umum. Kepentingan individu dan kepentingan umum harus diseimbangkan agar tidak terjadinya konflik. Lalu yang ketiga ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental. Pembangunan fisik ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pembangunan mental juga penting untuk membentuk karakter bangsa yang baik. Pembangunan fisik dan pembangunan mental harus diseimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai bentuk keseimbangan dan keselarasan bagi bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai landasan filsafat bangsa karena Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan mewujudkan belut yang seimbang dalam pengalaman kehidupannya. Negara juga harus mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan melindungi Pancasila, terutama dengan menyelenggarakan atau memajukan sistem pendidikan nasional yang berjiwa Pancasila dan menciptakan suasana yang baik untuk pemeliharaan Pancasila. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Novi Setiawati. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sifat-sifat keseimbangan dalam Pancasila. Di antaranya ada satu, ditinjau atas dasar proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dua, ditinjau atas dasar sistem kemasyarakatan Indonesia. Dan tiga, ditinjau atas dasar sistem kenegaraan Indonesia. Lalu selanjutnya ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib, agar tidak timbul konflik ataupun permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Jadi kesimpulannya, keseimbangan Pancasila Indonesia itu merupakan landasan yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, sejahtera, dan berkeadaban. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia, sehingga tercipta kondisi yang stabil dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.